misalnya, kemudian diterima oleh orang tua siswa. Ya, setelah itu baru dilaksanakan. Yang kedua ini siswa dan guru beserta orang tua itu berkolaborasi. Di sini siswa menerapkan 7 kebiasaannya dan dipantau, dievaluasi oleh guru beserta orang tua. Kemudian yang ketiga di sini guru dan orang tua memberikan validasi catatan harian. Jika ada yang tidak dilakukan atau belum sempat dilakukan, itu nanti akan ada evaluasi. Kemudian yang keempat di sini guru dan orang tua berkonsultasi bila diperlukan, ya, apabila ada kesulitan atau kendala ketika menjalani atau melaksanakan 7 KAIH. Tapi di sini kita merekomendasikan untuk berkonsultasi itu dalam 1 bulan sekali, ya Bapak Ibu, karena di sini itu pengumpulan jurnal 7 KAIH ini direkomendasikan selama 1 bulan penuh, lalu dikumpulkan dan dievaluasi. Namun apabila di tengah-tengah kita mendapat kesulitan atau kendala, bisa dikonsultasikan gitu. Kemudian setelah itu yang kelima di sini merefleksikan. Jadi guru dan orang tua merefleksikan apabila ada kekurangan dalam program ini menjalankannya begitu. Bisa direfleksikan dan diambil solusinya itu bagaimana agar semuanya berjalan lancar. Kemudian yang keenam di sini merekapitulasi hasil pembiasaan evaluasi. Jadi setelah dikerjakan oleh anak-anak, Bapak Ibu semuanya harus merekap, ya Bapak Ibu. Karena kalau dibiarkan begitu saja setelah dikerjakan, nanti anak itu akan merasa malas di bulan-bulan berikutnya. Jadi di akhir itu akan ada rekapitulasi selama 1 bulan. Bagaimana anak melaksanakan 7 KAIH ini, apakah sudah terbiasa ataukah belum terbiasa. Kemudian yang terakhir di sini membagikan praktik baik. Apabila ada salah satu siswa kita yang menerapkan 7 KAIH ini dan mempunyai pengalaman yang baik, nanti bisa membagikan di dalam kelas, ya, praktik baik. Di sini ada konsep utama pemantauan dan evaluasi dari orang tua atau guru. Di sini pertama, sebagai evaluator yang mengamati dan memastikan anak telah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia. Jadi peran guru dan orang tua ini sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan 7 KAIH ini. Apabila dilepas begitu saja kepada anak-anak, maka ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi Bapak Ibu semuanya harus berkoordinasi dengan orang tua terkait pelaksanaan 7 KAIH ini. Apabila hanya salah satu pihak, mau itu orang tua ataupun guru saja, nanti ini tidak akan berjalan dengan lancar, ya Bapak Ibu. Nanti di sekolahnya dipantau, tetapi di rumahnya tidak dipantau, itu sama saja. Nanti tidak akan maksimal hasilnya. Kemudian di sini kedua, sebagai pembimbing yang memberikan umpan balik dan menyusun kesepakatan bersama dengan anak untuk mendorong penerapan kebiasaan. Nah di sini selain dievaluasi, tetapi dibimbing juga, ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti anak itu dibiarkan sendiri mengisi jurnalnya, kemudian nanti akan ada kesalahan, ya, atau tidak maksimal dalam mengerjakan. Baik itu nanti anak ada yang berbohong mengerjakannya, nanti hasilnya tidak ada peningkatan. Nah Bapak Ibu, di sini kami menyediakan buku panduan dan template untuk jurnal 7 KAIH. Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Di sini ada barcode. Bapak Ibu bisa scan menggunakan Google Lens. Silakan dibuka.
sini di dalamnya ini ada buku panduan yang bisa Bapak Ibu pelajari di rumah. Kemudian ada template-nya juga. Ini hanya referensi ya Bapak Ibu, template itu. Apabila sekolahnya masing-masing sudah punya template-nya, silahkan lanjutkan digunakan. Contoh jurnalnya ada Bu, untuk kelas 1 sampai kelas 3 ada 4 dan sampai kelas 6. Siap Bu. Ulang ya. Di sini untuk pengisian jurnal. Oh, masih ada scan. Silakan. Kalau masih ada yang mau scan, boleh ke depan dulu, boleh Wega apabila mau ke depan. Udah meta. Kirimin aja. Kirim. Template jurnalnya, buku jurnalnya. Di sini seperti yang pada umumnya ya banyak ini di sosmed atau di internet ya, jurnal itu banyak. Nah ini salah satunya saja. Di sini halaman yang pertama, di sini ada identitas siswa ya, dan ada beberapa panduan juga singkat. Nah di sini ada untuk diisi anak-anak biodata terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sebelum mengisi ke dalamnya, biodata harus diisi. Nah di sini ada ketujuh elemennya itu sudah ada di dalamnya. Yang pertama bangun pagi. Nah di sini per bulan ya Bapak Ibu, per bulan ini. Jadi tanggalnya sudah ada di sini. Tinggal diisi jam berapa bangun paginya itu anak-anak. Kemudian di sini tinggal diparaf oleh orang tua. Parafnya itu kalau bisa setiap hari ya Bapak Ibu. Jangan 1 bulan aja lah, nanti nunggu di akhir tanda tangan semua. Jangan ya, nanti itu sama saja tidak dipantau ya. Kemudian di sini yang kedua ada beribadah. Nah beribadah ini karena mayoritas di kita itu agama Islam, jadi di sini beribadahnya sholat 5 waktu. Di sini ada subuh sampai dengan isya dan para orang tua. Ya, yang pertama checklist, terus asar checklist. Nah, yang ketiga di sini ada berolahraga. Nah, olahraganya ini nanti dituliskan olahraganya kayak itu stretching atau workout juga boleh, tapi dituliskan aja di sini. Selanjutnya di sini ada makan sehat dan bergizi. Nah, ini kan di sekolah dilaksanakan ya Bapak Ibu, MBG. Nanti anak-anak diarahkan untuk menuliskan menu apa pada hari itu. Gitu. Di sini tanggalnya sudah tertera, tinggal nanti dimasukkan. Apabila Sabtu Minggu kan libur ya Bapak Ibu, tinggal ini aja di rumah ya. Kemudian di sini ada gemar belajar. Gemar belajar itu di rumah ya. Jadi ini buku yang dipelajarinya itu tidak harus buku pelajaran, tapi juga boleh buku-buku yang lain, buku bacaan yang lain. Nanti Bapak Ibu arahkan saja kepada siswa-siswanya untuk di sini dituliskan buku apa saja yang dipelajari pada tanggal tersebut, kemudian informasi yang didapatnya. Jadi jangan hanya judulnya saja Bapak Ibu, karena nanti itu anak bisa saja menyebutkan buku yang asal gitu, tidak dibaca betul-betul. Apabila dituliskan informasi yang didapat, maka bisa dipastikan anak itu membaca. Nah di sini ada bermasyarakat, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Farhan ya bentuk-bentuk contoh bermasyarakat itu seperti apa. Nah di sini ada bulannya, hari dan tanggalnya. Jadi bermasyarakat itu tidak harus setiap hari ya Bapak Ibu. Jadi misal ada di lingkungan sekolah atau lingkungan rumahnya ada gotong royong, itu bisa dituliskan di sini hari dan tanggal. Kegiatannya misalnya membersihkan selokan gitu. Nah di sini perasaannya bagaimana? Apakah senang? Apakah bagaimana? Nanti dituliskan di sini. Nah ini yang terakhir, tidur cepat. Tidur cepat itu anak-anak ini usia 6 sampai 13 tahun, waktu tidurnya 9 sampai
Nah, di sini kesimpulannya, jadi Bapak Ibu setelah mengerjakan yang tadi itu ya, yang 7 kebiasaan, di sini ada kesimpulannya Bapak Ibu. Nah, seperti berbagi, beribadah, olahraga dan seterusnya, apakah penerapannya ini sudah terbiasa atau belum terbiasa? Nanti Bapak Ibu diisi sesuai dengan siswanya masing-masing, dan nanti ada paraf atau tanda tangan orang tua dan guru kelas. Direkam, oh ya. Untuk pengisian atau pelaksanaan 7 KAIH ini dimulai bulan November, tanggal 1 November. Nanti direkap per bulan, jadi beserta dokumentasinya juga nanti dimasukkan ke dalam Google Drive dan dikirimkan kepada Bapak pengawas. Karena ini wajib ya sifatnya Bapak Ibu, karena diminta oleh pengawas. Jadi kalau sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan, gak apa-apa dilanjutkan, tapi yang belum itu dimulai 1 November Bapak Ibu. Ada tambahan ya Bapak Ibu. Mungkin tadi belum disampaikan oleh Pak Pengawas, karena kemarin selama 2 hari disampaikan di gugus 1 dan gugus 2, jika pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ada rekapannya masuk ke pengawas gitu. Jadi setiap sekolah itu harus merekap anak yang bangun pagi itu ada berapa orang. Misal satu sekolah ada 180 orang, yang bangun pagi ada 175 gitu. Jangan sampai yang bangun pagi 182, sedangkan siswa aslinya itu 180 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaksanaan G7 KAIH ini wajib dilaksanakan. Kita mulai di bulan November dan harus ada dokumentasi. Karena zaman sekarang itu foto-foto atau foto selfie itu bukan karena narsis ya Bapak Ibu, karena itu keharusan, kewajiban untuk rekap dokumentasi. Nah, setelah itu nanti rekapannya itu dikasihin ke operator atau kepala sekolahnya. Nanti operator atau kepala sekolahnya membuat akun Google Drive-nya untuk membuat dokumentasinya, terus hasil rekapan jurnalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dilaksanakan di bulan November ini, karena nanti ada penilaiannya langsung masuk ke akun Bapak pengawas ya Bapak Ibu. Nanti ditanya lebih lanjutnya ke Ibu atau Bapak kepala sekolah. Terima kasih. Dipotong nggak? Selama 1 bulan ya, kemarin dijelaskan sama Pak pengawas Mbak. Iya. Kalau misalkan ada kegiatan di sekolah langsung rekapan yang udah dilaksanakannya aja, nggak perlu tiap harinya, nggak apa-apa gitu. Iya. Iya. Iya, kalau misalkan itu paling hanya dalam 1 bulan harus ada dokumentasi gitu. Iya, gitu. Iya. Enggak. Ya, jadi bagaimana sih kalau misalkan orang tuanya itu acuh atau orang tuanya itu sibuk, nggak bisa mantau anak mengerjakan jurnal ya. Jadi itu kita juga nggak bisa kalau misalkan kerja sendiri. Kalau kita evaluasi di sekolah sendiri tapi orang tua acuh, kita dorong, kita push lagi orang tua, Bu, Pak, bagaimana ya caranya kalau misalkan si jurnal hanya dievaluasi sama kita tapi orang tua tidak gitu. Kita sebagai guru juga harus berusaha sama-sama ikut mendorong kalau misalkan si kegiatannya itu harus dievaluasi sama orang tua, karena disitunya ada para orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang
orang tuanya enggak evaluasi, berarti dikosongin aja parahnya itu. Iya. Iya. Nah, kalau ini sharing aja ya. Nah, ini sharing aja kalau di sekolah saya, ya Bapak Ibu, kalau di sekolah saya untuk jurnal ini kita punya filenya, kita kasihin ke tempat fotokopian ini, Bapak Ibu. Kita simpan di fotokopian, kita kasih tahu ke orang tua kalau misalkan orang tua itu harus cetak sendiri di fotokopian. Ini mau cetak nih jurnal ini dari SD Purwadadi 2 gitu. Jadi semuanya diatur sama orang tua itu sendiri gitu. Kalau misalkan dari sekolah minim biaya untuk mencetak ya, karena dari satu siswa ada beberapa lembar ya Bapak Ibu ya gitu. Itu hanya opsional ya, itu mangga diserahkan gimana sekolahnya, baiknya gimana. Kalau dari sekolah saya, jadi si filenya itu disimpan di fotokopian. Jadi orang tua diarahkan ke fotokopian itu untuk cetak sendiri ya, atau ngasih filenya ke orang tua buat cetak sendiri di rumah juga nggak apa-apa. Nah, kalau itu mah opsional ya, itu mah baru sharing dari SD Purwadadi 2. Kalau SD 2 gitu, jadi filenya itu disimpan di fotokopian sebelah, lalu orang tua suruh cetak ke fotokopian sebelah, boleh berupa fotokopian atau berupa print out. Jadi kita ada obrolan ke yang punya fotokopiannya. Kalau misalkan nanti ada siswa nih dari SD ini mau cetakin jurnal gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Yang di belakang ada pertanyaan? Ah ya.